Malam hari ini saya akan sharing firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dari ayat yang bisa dibilang saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar, udah sering tahu juga dari Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Oke. Oke, saya harap udah muncul ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat ya ini adalah sebuah perumpamaan yang seringkali atau terkenal berabad-abad sebagai perumpamaan yang dinamakan perumpamaan talenta. Jadi kalau udah begitu nyampe Matius 25 ayat 14 sampai 30 orang langsung akan bilang, "Ah, itu perumpamaan talenta," begitu ya. Tapi malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan apakah menyampaikan tentang talenta. Oke, Bapak Ibu, ini simple aja, saya nggak akan bahas dalam karena saya harus sampaikan dengan cepat ya, saya nggak mau terlalu berlama-lama di sini. Matius 25 ini lanjutan dari Matius 24 ya, tentu aja ya, karena saya yakin kita sama-sama tahu bahwa firman Tuhan itu tidak ada firman Tuhan yang dalam biblika ya, yang dalam bahasa aslinya itu nggak ada pasal-pasalan. Jadi itu semua benar-benar kayak sebuah gulungan aja gitu ya. Baru pada zaman abad-abad gereja berkuasa itu dibikin jadi pasal-pasal. Jadi ada pasal 24, ada pasal 25. Jadi sebenarnya ini adalah satu cerita yang nyambung gitu ya, dari Matius 24 ke Matius 25, dan Anda bisa lihat bagaimana anak manusia memberikan perumpamaan tentang hari kedatangannya. Anda bisa lihat perumpamaan yang pertama sampai yang keempat itu ada di Matius 24 ya. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi Anda bisa lihat di Matius 25 ada 3 perumpamaan, di mana perumpamaan itu melanjutkan perumpamaan hari kedatangan Tuhan, hari kedatangan anak manusia, yang ada di Matius 24 ayat 30-31. Ya, di 2 ayat ini saja, lalu diberikan perumpamaan, 7 perumpamaan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya ya di Bukit Zaitun. Oke, dan malam hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan yang selama ini orang bilang perumpamaan talenta, tapi saya akan memberikan tanda tanya begitu ya kepada kita semua supaya kita lebih aware apakah ini benar-benar perumpamaan tentang talenta. Oke. Bapak Ibu, saya tahu talenta itu sudah menjadi sebuah kata yang dunia kenal. Perhatikan baik-baik ya statement saya ya. Talenta itu sudah menjadi sebuah kata yang dunia kenal sebagai sebuah kemampuan manusia. Baik itu soft skill atau itu ya apa kayak ya pokoknya kemampuan skill individu manusia begitu ya. Jadi ya Anda bisa lihatlah di seluruh belahan dunia ada yang namanya American Got Talent, British Got Talent begitu ya. Ada banyaklah Got Talentnya gitu ya. Yang belum ada cuma Suriah Got Talent sama Afghanistan Got Talent aja yang belum ada gitu ya. Ya, Anda bisa lihat ini di semua ada ya, di seluruh belahan dunia maju ya, biar lebih jelas. Ada Asia's Got Talent juga ada. Jadi kata talenta itu sudah menjadi sebuah kata yang diterima atau ya diterima oleh dunia bahwa itu adalah kemampuan individual. Nyanyi, menari begitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat menari gitu ya, main musik ya. Uh, Ya, ada yang bilang sepak bola, ya punya dia kayak Messi, Ronaldo, mereka punya talenta bermain sepak bola gitu ya. Ada juga yang dikatakan punya talenta bermain basket begitu. So, tapi malam hari ini Bapak Ibu kembali ya, Pedesion, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat dari lensa firman tentunya, bukan lihat dari apa kata dunia, apa pengertian dunia tentang talenta, tidak. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu semua pada malam hari ini untuk melihat apa kata firman tentang Matius 25 ayat 14 sampai 30. Begitu ya. Nah, saya tahu Bapak Ibu memang saya mesti katakan begini, organisasi gereja memang menyediakan platform atau menyediakan panggung begitu ya untuk para pemusik. Oke, biar lebih jelas. Organisasi gereja memang menyediakan panggung bagi orang-orang yang memiliki kemampuan bermain musik untuk bisa tampil gitu ya.
Ada beberapa gereja yang memberikan panggung juga buat para penari, gitu ya, orang-orang yang katanya punya talenta, begitu ya. Tapi saya mau katakan mereka yang punya kemampuan, punya skill untuk menari, begitu ya. Organisasi gereja ada juga, tapi nggak saya perhatikan nggak semua ya. Tapi kalau nggak semua organisasi gereja memberikan platform untuk penari, tapi kalau pemusik, penyanyi, wah itu pasti eh, kalau ngomong apalagi di Bali ya itu kastanya lebih tinggi gitu ya daripada ada orang-orang yang nggak bisa main musik begitu ya. Saya ngomong begini nggak bermaksud nyindir worship leader kita sama pemain keyboard kita ya, enggak ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi saya harus katakan ya, saya yakin anda juga setuju hal itu bahwa memang organisasi gereja menyediakan platform yang lebih untuk para pemain musik dan para penyanyi begitu ya. So dan bahkan suka dikhotbahkan begini Bapak Ibu. Yang saya dapati dari zaman saya muda, zaman saya remaja ya, udah jadi pemuda sampai sekarang udah tua begini. Yang saya dapati Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu seringkali dikhotbahkan kalau kita tidak mengusahakan talenta yang dimiliki gitu ya, pada organisasi gereja di mana Anda terdaftar sebagai jemaat gitu ya, maka saat Yesus datang kedua kali ya Anda akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Karena kan itu final destination ya kan, karena itu tujuan akhir dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Sorry, itu bukan tujuan akhir, itu hukuman. Itu hukuman bagi yang tidak mengerjakan talenta. Ya, saya bicara tentang pengertian mereka dulu ya, saya belum bicara tentang pengertian firman Tuhan. Oke ya. Jadi pengertian seperti itu yang selalu dikhotbahkan, kalau Anda bisa nyanyi, kalau Anda bisa main musik gitu ya. Anda harus terus Anda berjemaat di gereja A, Anda berjemaat di organisasi gereja A, Anda harus mengembangkan talenta Anda. Hati-hati loh kalau nggak ngembangin talenta Anda akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Seperti itulah yang selalu disampaikan begitu ya. Jadi kalau ada pemusik, bukan pemusik, ada orang yang bisa main musik tapi dia nggak mau gitu, dia belum mau main di ibadah begitu ya. Oh itu bakal jadi inceran banget gitu buat di khotbahin Matius 25 ayat 14 sampai 30 gitu ya. Oke, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu semua sekali lagi saya akan mengajak Bapak Ibu semua di Pedesion pada malam hari ini untuk melihat dari lensa firman, tentunya apa kata firman tentang Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita lihat. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu ya, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian keluar negeri yang memanggil, perhatikan baik-baik, yang dipanggil siapa? Hamba-hambanya, doulos. Ya, doulos, dia memanggil doulosnya, dan Anda bisa lihat mempercayakan, paredoken, memberikan gitu ya. Ya, tapi di sini diartikan oleh LAI mempercayakan, it's okay, nggak apa-apa. Mempercayakan atau memberikan, Anda bisa lihat hartanya hiparkonta kepada mereka. Ya, jadi kepada hamba-hambanya ini diberikan harta tuannya. Saya yakin nggak akan ada yang bantah kalau tuannya ini adalah anak manusia. Karena ini sekali lagi Bapak Ibu Anda harus lihat dari Matius 24 ayat 30 sampai 31. Ini menggambarkan tentang kedatangan anak manusia. Dan 7 perumpamaan setelah itu yang tadi saya sudah tampilkan di slide yang pertama, Anda bisa lihat lagi nanti begitu ya. 7 perumpamaan itu bagaimana mengumpamakan kedatangan anak manusia. Ya, makanya kan pada perumpamaan ini nanti tuan yang berpergian ke luar negeri ini akan kembali lagi gitu, akan kembali pulang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Oke ya. Simple aja Bapak Ibu, Anda bisa lihat siapakah hamba-hambanya ya Bapak Ibu ya. Kami terbiasa mengartikan firman dengan firman, dan firman dengan firman itu dibuktikan harus dengan ayat-ayat, bukan dengan asumsi manusiawi kami. Anda bisa lihat baik-baik di sini, siapakah hamba-hambanya? Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, dalam Roma 6 ayat yang ke-18, hamba-hambanya itu adalah hamba kebenaran. Simple. Kalau sampai sampai Yesus memanggil hamba-hambanya, berarti Yesus memanggil para hamba kebenaran. Iya dong, hambanya Yesus kan, hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu apa? Dimerdekakan dari dosa. Dosa itu adalah kemelesetan dari sasaran. Ya kan? Dan saya yakin Anda tahu ayat ini, Yohanes 8 ayat 32,
kebenaran itu memerdekakan kamu. Gitu ya. Jadi kita dijadikan hamba kebenaran. Kenapa kita dijadikan hamba kebenaran? Karena kita dimerdekakan dari kemelesetan dari sasaran. Dan yang memerdekakan kita siapa? Kebenaran, sang kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Dan Yohanes 17:17 berkata apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu yang memerdekakan kita, membuat kita menjadi hamba kebenaran. Anda bisa lihat. Ya. Yang kedua, Anda bisa lihat lagi, siapakah hamba-hambanya yang dipanggil dalam perumpamaan ini? Anda bisa lihat, hamba Tuhan itu milik Tuhan. Hamba Kristus di 1 Korintus 7 ayat 21-23. Ada ayat yang berkata apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Agak menyedihkan Bapak Ibu ya, karena saya beberapa kali pernah ngobrol sama teman saya gitu ya, yang memang dia itu aktif di organisasi gereja begitu ya, dia aktif di organisasi gereja, dan dia pernah, ketika ngobrol sama saya, dia pernah ngobrol begini, kita mah lebih takut sama bos di dalam gereja daripada bos di luar gereja. Maksudnya bos sekuler gitu ya, kita mah lebih takut sama bos di dalam gereja gitu ya. Karena bos di dalam gereja seringkali, sorry itu saya harus kita akui, seringkali menjadi Tuhan segala Tuhan begitu ya. Bukannya Yesus yang menjadi Tuhannya, bukan, tapi si Pak Pesternya itu yang menjadi Tuhan segala Tuhan begitu ya. Seringkali ya, saya bilang seringkali ya. So 1 Korintus 7 ayat 23 berkata apa? Jangan kamu menjadi hamba manusia. Kenapa? Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidupmu bukan milikmu lagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kita adalah hamba Tuhan, hambanya Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Dan itu yang dipanggil. Ya, itu adalah yang dipanggil, hamba-hambanya yang dipanggil di Matius 25 ayat yang ke-14 ini. Anda bisa lihat. Lebih lanjut, hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memberitakan diri mereka adalah hamba Tuhan. Jadi mereka harus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, saya harus sampaikan secara singkat aja. Jadi bukan lagi branding dirinya, bukan lagi memberitakan bahwa dirinya yang adalah bosnya, bukan. Ya. Jadi hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai kurios. Dan memberitakan diri mereka adalah hambanya Tuhan. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan sampai dikawal pakai bodyguard gitu ya, itu hamba Tuhan atau ketua mafia gitu, atau kepala mafia, saya nggak tahu. Ya, nggak usah pusing ya siapa orangnya, kita next aja ya. Yang keempat lagi Anda bisa lihat siapakah hamba-hambanya, adalah orang-orang yang mencari kesukaan Allah dan berkenan kepada Allah. Anda bisa lihat di Galatia 1 ayat yang ke-10 ya, ini udah saya tampilkan semua, nanti Anda bisa cek sendiri ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, memberitakan berita baik. Yang dalam bahasa Arab adalah Injil ya, berita baik itu bahasa Arabnya adalah Injil, memberitakan berita baik Yesus Kristus. Memberitakan berita baik yang berbeda. Firman Tuhan berkata di Galatia 1 ayat yang ke-9, terkutuklah dia. Ya, kalau sampai ada orang yang memberitakan berita baik yang berbeda, ya, bukan berita baik Kristus, terkutuklah orang itu. Ya. Berita baik Kristus, kita sudah pernah bahas ini ya. Saya pernah bahas ini, saya kayaknya di sini belum pernah deh ya. Saya pernah bahas ini ketika kita membahas tentang 7 perlengkapan senjata Allah. Ya, kasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik damai sejahtera. Ya. Jadi memberitakan berita baik damai sejahtera. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, berita baik yang sebenarnya yang sesuai dengan firman Tuhan adalah sebuah berita bahwa Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja mau berdamai dengan musuh-musuhnya. Ya. Saya pernah bahas itu ya. Oke, so kalau Anda memberitakan berita baik bahwa ikut Yesus kaya, ikut Yesus sukses, ikut Yesus keluargamu harmonis, begitu ya, itu berita baik sih, itu berita baik dong.
Ya kan? Kalau Anda ikut Yesus, bisnis Anda lancar. Itu berita baik. Itu bukan berita buruk, itu berita baik. Tetapi itu berita baik yang berbeda dengan berita baik Kristus. Oke ya? Jadi Anda bisa tahu kalau Anda memberitakan berita baik yang berbeda dengan berita baik Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dengan jelas di Galatia 1 ayat yang ke-9, terkutuklah dia. Ya. Hamba-hambanya itu siapa? Bapak Ibu, Anda bisa lihat, ini lebih jelas lagi di Amos 3 ayat yang ke-7 dan Wahyu 10 ayat yang ke-7. Jadi dikatakan hamba-hambanya itu adalah para nabi. Ya, Anda nggak usah pusing, Anda nggak usah tanya kiri kanan, emang nabi masih ada ya? Kalau jabatan udah nggak ada, kalau fungsi masih ada. Ya, Anda bisa lihat terutama di Wahyu 19 ayat yang ke-10, karena kesaksian Yesus, karena kemartiran Yesus adalah roh nubuat. Ya, nubuat, nabi, profetea, profetes, profet itu sama. Ya, karena kemartiran Yesus, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, kalau dulu ingat, saya yakin dan percaya Anda ingat sekali di Ibrani 1 ayat yang pertama dan kedua ya. Kalau zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Sang Firman. Anaknya adalah Sang Firman yang menjadi daging. Makanya nabi-nabi itu menyampaikan, roh nubuat itu menyampaikan kesaksian Yesus. Nabi-nabi di perjanjian lama menyampaikan apa sih? Menyampaikan perkataan Tuhan kan. Sama juga buat eklesia, buat jemaat, buat gereja yang berfungsi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan perkataan Tuhan, mereka sedang berfungsi sebagai nabi. Tapi sekali lagi ya, yang disampaikan adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan pemimpin manusia. Nanti kan jadi hamba manusia tuh, yang tadi di poin yang ke mana tuh ya? Di poin yang kedua Anda bisa lihat di sini ya. Kalau Anda menyampaikan semuanya pemahaman pemimpin organisasi Anda, ya jatuhnya sorry to say, apalagi kalau pemahamannya di luar firman Tuhan ya, nggak ada dalam firman Tuhan, ya Anda harus bilang, Anda harus akui bahwa itu menjadi hamba manusia. Oke ya. Nah ini dia Bapak Ibu sebuah ayat yang sering muncul di ruang tamu rumah-rumah orang Kristen ya. Biasanya sih mulai dari sini nih. Biasanya mulai dari sini. Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Adonai Yod-Heh-Vav-He ya. Tapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kata ibadah ini adalah kata serapan dari bahasa Arab lagi ya. Anda harus tahu hal itu. Di mana kalau bahasa Ibraninya adalah abodah. Abodah itu akar katanya adalah abad. Abad itu adalah hamba yang selevel atau sama itu sinonim dengan bahasa Greeknya adalah doulos, hamba. Ya. Jadi Anda bisa lihat, aku dan sisi rumahku kami akan memperhamba diri kami kepada Tuhan. Ya. Dan itulah yang dipanggil ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa lihat di Matius 25 ayat yang ke-14, seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri, lalu dia memanggil hamba-hambanya. Ya, simple banget. Tadi udah kita breakdown ada 6 ini plus 1 jadi 7 poin ya. So mari kita lihat lagi. Kita lanjut. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan memberikan, ya, mempercayakan hartanya. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, yang diberikan oleh tuannya itu adalah hartanya. Ini yang diberikan. Oke, ya. Mari kita lihat di sini kata hartanya itu menggunakan bahasa asli adalah hiparkonta ya, hiparkonta akar katanya adalah huparko ya. Huparko itu dari kata hipo dan arko ya, dari kata hipo dan arko ya. Jadi itu simpelnya begini aja deh, itu adalah kepemilikan tuannya. Jadi tuannya mau pergi, lalu dia memberikan kepemilikannya dia kepada hamba-hambanya. Dia mempercayakan gitu, dia berikan, lebih tepatnya sebenarnya sih dia berikan.
Dia berikan kepemilikan dia, apa yang menjadi milik tuannya, dia berikan kepada hamba-hambanya. Oke ya. Dalam perumpamaan ini ada tiga, Bapak Ibu ya. Ada tiga perumpamaan. Sorry, maksud saya dalam perumpamaan ini ada tiga hamba yang diberikan kepemilikan tuannya. Anda nggak usah pusingin hamba ini saling kenal atau enggak usah pusing. Ya, jangan bikin cerita tambah panjang, jangan bikin perumpamaan makin kompleks. Ya, oh ini mah mereka saling kenal, oh mereka nggak saling kenal, oh mereka teman main gundu dulu depan rumah, depan gang, nggak perlu begitu. Ya, ini perumpamaan simple, cuman dia kasih ke tiga orang, ya udah simple, nggak usah pusing kenapa tiga ya, bukan 5, bukan 7, bukan 10, nggak usah pusing. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa itu kepemilikan tuannya, karena itu yang dipercayakan. Ya, jadi jangan salah fokus, jangan salah lensa fokus, fokusnya ke talenta, lalu mengartikan talenta dengan pengertian duniawi. Jangan, ya pesan saya baik-baik, jangan. Mari kita fokus kepada apa yang menjadi harta tuannya, apa yang menjadi kepemilikan tuannya. Anda bisa lihat di sini, di 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 5. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Perhatikan baik-baik, tolong simpan baik-baik imanmu. Ya, ingat kita lagi mau menggali apa itu yang menjadi kepemilikan Tuhan kita. Ya, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Anda bisa lihat Philadelphia, kasih kepada saudara-saudara, ya, dan kepada kasih akan saudara-saudara, agape, kasih, bukan kasih akan semua orang. Ini nggak ada, bahasa aslinya nggak ada. Dan kepada Philadelphia, kamu harus menambahkan agape. Oke? So, kita next lagi. Masih di 2 Petrus 1 ayat 8. Mari kita lihat. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Nah, saya bingung kenapa LAI menerjemahkan seperti ini. Nggak apa-apa, saya pribadi aja yang bingung. Karena bahasa asli berkata apa? Sebab apabila hiparkonta. Sebab apabila kepemilikan itu. Sebab apabila harta itu. Kalau kita mau pakai Matius 25 ayat 14 ya. Sebab apabila harta itu ada padamu. Sebab apabila harta tuanmu itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Anda lihat, goalnya ada loh. Anda dipercayakan kepemilikan Tuhan kita, ya. Jangan ngomong Anda deh, saya mohon maaf ya. Kita dipercayakan kepemilikan Tuhan kita. Itu ada tujuannya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. That's the goal. Ketika kita dipercayakan kepemilikan Tuhan kita. Sama-sama hiparkonta, Bapak Ibu. Ya, saya nggak ada waktu buat back lagi ke belakang, udah nanti Anda tinggal lihat lagi aja. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, nggak punya hiparkonta, nggak punya kepemilikan tuannya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya? So, Anda lihat, saya kasih ininya, simpelnya, Anda bisa lihat, hiparkonta, kepemilikannya, ya, kepemilikan tuannya, harta tuannya, Anda bisa lihat, menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, tambahin penguasaan diri, tambahin ketekunan, tambahin kesalehan, tambahin kasih akan saudara-saudara, dan tambahkan yang paling terakhir adalah yang paling besar, adalah kasih. Ya. Jadi,
Kalau Anda mau tahu definisi iman itu apa, perhatikan baik-baik. Definisi iman itu bukan Ibrani 11, sorry to say. Definisi iman itu Anda bisa dapati dalam 1 Yohanes 5. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Dan bukan tanpa alasan, itu sebabnya anak manusia, Anda bisa lihat, dalam Lukas 18 ayat ke-8, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya kasih dulu clue-nya di depan, ya. Ketika di Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini, dalam perumpamaan Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini, ketika sang tuan kembali, dia meminta pertanggungjawaban loh. Mana kepemilikan saya? Sama kan kayak Lukas 18 ayat 8 ini. Ketika anak manusia itu datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati mana tanggung jawab Anda kepada kepemilikan, kepada harta saya yang sudah saya berikan kepada Anda untuk Anda kerjakan? Yang sudah saya berikan kepada hamba-hamba saya, kata Tuhan ya, untuk hamba-hambanya kerjakan. Mana? Itu yang Tuhan minta. Itu yang anak manusia minta pertanggungjawaban. Ya. Lebih lanjut, Anda bisa lihat lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Orang benar hidup oleh iman. Kalau ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Mengundurkan diri, Anda berarti tidak hidup oleh iman, Anda berarti bukan orang benar, Anda akan binasa. Tapi orang-orang yang beriman, pisteos, orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oke? Dilanjut, Anda bisa lihat, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ya, perhatikan baik-baik nih. Dan ketika harta kamu dirampas, ini bicara tentang harta duniawi. Ya, Ibrani 10 ayat 34 sampai 35. Ya. Ketika hiparkonton kamu dirampas, harpagen. Ketika harta kamu, kepemilikan kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta, huparksin. Kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap, menosan sifatnya. Walaupun harta duniawi kamu diambil, kamu sukacita. Kenapa kamu sukacita? Karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta Tuanmu. Harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, Anda bisa lihat baik-baik. Apa itu harta yang lebih baik? Tadi kita udah dapat satu, iman. Itu adalah kepemilikan Tuhan kita. Iman kita itu adalah kepemilikan Tuhan kita. Ya, nggak apa-apa. Harta kita diambil, harta duniawi kita dirampas, harta duniawi kita mungkin dibakar kayak di Timur Tengah gitu ya, kayak di China. Nggak apa-apa, karena kita sukacita, karena kita tahu bahwa kita memiliki harta yang lebih baik. Kita memiliki kepemilikan Tuhan kita. Dan yang lebih menetap sifatnya, sebab itu janganlah kau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya. Lebih lanjut, Bapak Ibu Anda bisa lihat, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang menosan. Ya, saya mau ajak Anda untuk melihat kata menosan, ya, karena di sini ada kata menosan juga, menosan, menetap. Harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dan yang menetap sifatnya, Anda bisa lihat sekarang di dalam Yohanes 6 ini bicara tentang makanan yang menosan. Kalau tadi harta yang menosan, sekarang makanan yang menosan, makanan yang bertahan, makanan yang menetap sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak Ibu, saya simpel aja, kalau Anda baca Yohanes 6, itu orang-orang yang habis kenyang makan karena dikasih makan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul itu, mereka kejar Yesus untuk pengen dapat mujizat lagi.
Makanya Yesus bilang, kamu datang ke sini bukan karena kamu melihat aku, bukan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu datang ke sini karena kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Makanya Yesus bicara di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan, menosan, menetap, sampai kepada hidup yang kekal. Konteks Yohanes 6 itu lagi bicara tentang roti hidup. Makanya Yesus katakan kan di Yohanes 6, makan dagingku, minum darahku. Karena aku firman yang menjadi daging, makan firman. Jangan makan roti doang, dan kamu kejar roti itu, jangan. Nenek moyangmu 40 tahun makan roti dan mereka mati. Makan dagingku, minum darahku. Akulah firman yang menjadi daging. Jadi konteksnya sedang berbicara tentang makanan yang bertahan, yang menosan, yang menetap sampai kepada hidup yang kekal adalah Anda harus makan firman. Bicara tentang harta yang menetap, yang bertahan. Tadi kan kita udah lihat ya, sebentar, nih. Harta yang menetap. Oke? Bicara tentang harta yang menetap, itu berarti yang kedua, bicara tentang firman. Saya akan perkuat dengan ayat ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, lohoi mo, tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu. Kalau di sini Yohanes 6 berbicara tentang makan dagingku, minum darahku. Akulah firman yang menjadi daging. Makan firman, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, Pedesion kita udah dapat 2 ya. Kita udah dapat 2 nih kepemilikan Tuhan kita tuh apa aja. Di Matius 25, itu yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Ya, masih ada satu lagi, nanti kita akan lihat di belakang karena baru tersingkapnya di tengah-tengah nanti. Anda bisa lihat, ya, simple, ini di keep dulu aja, kepemilikan Tuhan kita adalah iman dan firman Tuhan. Oke, itu yang diberikan kepada hamba-hambanya. Lihat lagi Bapak Ibu, Kisah Rasul 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu, memang memberitakan firman Tuhan itu butuh keberanian. Sekali lagi ya, memberitakan firman Tuhan itu butuh keberanian. Memberitakan firman itu kan sama dengan perkataan ya. Itu yang harus Anda ketahui. Firman itu equal sama dengan sinonimnya adalah perkataan. Ya. Jadi memberitakan perkataan Tuhan, Anda memang harus berdoa dan itu butuh keberanian. Jadi Anda harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keberanian gitu kepada kita untuk berani memberitakan perkataan Tuhan. Tapi kalau memang Anda memang memberitakan perkataan manusia, karena memberitakan perkataan pemimpin organisasi gereja Anda, begitu misalnya, ya memang nggak perlu berdoa banget sih. Karena yang justru yang harus Anda takutkan adalah kalau Anda tidak memberitakan perkataan pemimpin Anda. Anda bisa dipanggil, Anda bisa diskors, Anda bisa nggak dikasih jadwal lagi, itu yang terjadi. Ya, kita next lagi Bapak Ibu ya. Mari kita lihat yang seorang diberikannya 5 talenta, Edoken 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Idian itu dirinya sendiri, dunamos, dinamit gitu ya, kekuatan, kesanggupannya. Lalu ia berangkat, lalu tuannya berangkat, ya. Bapak Ibu tolong perhatikan yang diberikan itu apa?
kepemilikan tuannya. Itu yang diberikan. Apa itu kepemilikan tuannya? Tadi kita udah lihat, iman yang pertama dan yang kedua adalah firman Tuhan, perkataan sang Tuhan itu. Imannya dia percayakan kepada Anda, dia berikan kepada Anda, ya. Iman itu adalah apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu adalah iman kita. Yohanes 16 ayat 33 bilang apa? Aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya loh, aku telah mengalahkan dunia. Kamu juga akan mengalahkan dunia kalau kamu punya iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kamu juga akan mengalahkan dunia. Nih ya. Makanya di 7 eklesia akhir zaman kan semuanya dikatakan apa? Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Menang atas apa? Menang atas dunia, mengalahkan dunia. Menang itu, iman itu apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya ketika anak manusia datang, ia mencari para pemenang, ia mencari iman di muka bumi. Ya, lebih lanjut Anda bisa lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saya tidak mau Anda terkecoh di sini karena banyak orang itu malah khotbahnya tentang talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Anda talentanya apa? Main keyboard. Oh, berarti Anda coba bisa main keyboard. Iya. Kalau nyanyi fals. Sebenarnya jarang juga ya orang bisa main keyboard nyanyi fals ya. Agak jarang sih. Ya, kalau nyanyi mungkin suara dia even bukan suara perunggu gitu ya, mungkin suara ya suara kuningan begitu mungkin ya. Ini ini contoh aja begitu ya. Ya suaranya pokoknya kurang enak didengar lah, tapi nggak bakal miss lah kalau pemain musiknya nggak miss gitu ya. Oh jadi kalau dia cuma bisa main keyboard, oh berarti dia cuma 1 talenta gitu ya. Kan ada teman saya, dia bisa loh main semua alat musik dia bisa. Keyboard bisa, bass bisa, gitar listrik bisa, drum bisa, saksofon bisa, bisa. Wah dia punya 5 talenta. Lalu kita akan mengkategorikan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya 5 talenta. Sabar. Nggak begitu Bapak Ibu ngartiinnya. Yang dipercayakan itu adalah kepemilikan tuannya. Itu kepemilikan tuannya. Talenta di sini cuma satuan berat. Anda dipercayakan kepemilikan Tuhan Anda, iman dan firman Tuhan itu berapa beratnya, berapa banyaknya. Jadi jangan salah fokus kepada talentanya apa. Sorry to say, itu salah besar. Dan lucunya berabad-abad terjadi kesalahan seperti itu dan nggak ada yang peduli. Nggak ada yang berusaha mengkoreksinya, begitu ya. Jadi kan begini Bapak Ibu ya, saya kasih contoh begini nih. Saya kasih contoh aja ya, saya kasih Pak Minto 5 kilogram daging. Sebentar. Daging kurang seru. 5 liter minyak goreng gitu ya. Soalnya beritanya kan lagi tentang minyak goreng yang enak buat digoreng-goreng gitu ya. Jadi saya kasih 5 liter minyak goreng buat Pak Minto. Saya kasih 2 liter buat Ibu Honghuat, 1 liter buat Pak Daniel. Ya, ini contoh aja lah ya. Saya pakai contoh yang saya ingat namanya aja ya di Pedision ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, 5 liter buat Pak Minto, 2 liter buat Bu Honghuat, 1 liter buat Pak Daniel. Anda kan nggak akan konyol dengan bertanya, Pak Daniel, literan Anda apa? Kan Anda nggak akan bertanya begitu kan? Ini kan yang jadi utamanya adalah minyaknya, minyak gorengnya. Bukan literannya apa kan? Enggak kan? Nah, seringkali yang terjadi, yang seringkali dikhotbahkan adalah talenta you apa? Buat saya gitu ya, itu sebuah kekeliruan yang parah.
Kenapa Anda fokus kepada satuan beratnya? Kenapa Anda bukan fokus kepada harta tuannya, kepemilikan tuannya? Apa yang menjadi kepemilikan tuan Anda yang dipercayakan kepada kita? Apa yang dipercayakan kepada kita? Apa yang menjadi harta tuan kita? Fokus kita di situ dong. Jangan fokus kepada talenta Anda apa. Itu sama kayak Pak Minto, Bu Hongkwat, sama Pak Daniel dapat minyak goreng, lalu mereka ngeributin literannya. Liter kamu apa? Ya, ini nanyanya kan konyol kan, kedengerannya langsung konyol. Liter kamu apa? Liter kamu apa? Ya minyak goreng. Liter kamu apa? Minyak goreng. Liter kamu apa? Ya minyak goreng. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya, daripada kita makin puyeng dengan yang model-model begitu. Anda bisa lihat lagi masing-masing menurut kesanggupannya. Nih, saya kasih Anda lihat ya, satu talenta itu, sebentar, coret. Ini satu talenta, Anda bisa lihat, itu kurang lebih 34,2 kilogram. Ya. Jadi buat Anda yang terima, bukan buat Anda, buat perumpamaan yang terima 5 talenta itu kurang lebih 171 kilogram. Kalau 2 talenta 68,4 kilogram. Dia terima 171 kilogram kepemilikan tuannya. Dia terima 68,4 kilogram harta tuannya, iman dan firman. Dia terima 34,2 kilogram iman dan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan konyol dengan mempertanyakan kilogram kamu apa. Kilogram kamu apa? Itu sama. Talenta kamu apa? Kilogram kamu apa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, saya tadi saat di awal saya sudah minta izin, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari lensa firman, bukan melihat dari pengertian dunia tentang makna talenta, bukan. Saya mau mengajak Bapak Ibu di Pedesion malam hari ini untuk melihat Matius 25 ayat 14 sampai 30 dari lensa firman. Oke ya? Lebih lanjut Anda bisa lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima, sebentar, ini kursor saya hilang lagi. Ini dia. Dunamin. Tadi kan masing-masing idian, dunamin. Sekarang kamu akan menerima dunamin. Kamu akan menerima kesanggupan, kekuatan, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, Anda bisa lihat, menjadi siapa? Saksiku. Kamu akan menjadi apa? Martures. Kamu akan menjadi martirku. Kita ini semua, kalau kita adalah orang-orang yang kalau kita beriman, bahwa kita terima Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang menjadi martirnya Yesus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lihat baik-baik, kamu akan menerima dunamin, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima kesanggupan untuk mengerjakan kepemilikan Tuanmu. Ya, Anda bisa lihat lagi, baik perkataanku, ini kata Paulus, baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan dunameos, dengan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya iman. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dunamiteo, kepada kekuatan Allah. Anda bisa lihat ya. Jadi, saya mau next lagi satu ayat yang sering dipakai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dunamonti, memberi kekuatan, memberi kesanggupan kepadaku. Jadi kesanggupan hamba-hamba itu dari mana? Dari tuannya. Itu penting. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Endunamonti. Lanjut.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, hedoken, hedote, polu itu banyak, daripadanya akan banyak dicari, banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi mereka yang terima 5 talenta kepemilikan tuannya, ya mereka kan lebih banyak dituntut. Pasti. Yang terima 2 talenta iman dan firman, mereka ya pasti dituntut lebih banyak daripada mereka yang cuma dipercayakan 1, diberikan 1 talenta. Atau 34,2 kilogram tadi kepemilikan tuannya. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi yang terima 5 talenta itu dia pergi, ya. Ia menjalankan ergasato. Ya, Anda lihat ya, ia menjalankan ergasato. Ia menjalankan. Anda bisa lihat mengerjakan itu sama dengan menjalankan karena bahasanya sama erga, ya. Tadi di Yohanes 6 ayat 27 Anda udah lihat, nggak apa-apa, nanti saya akan tampilkan lagi. Ya, ia mengerjakan, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, berarti sama, mengerjakan juga dan beroleh ya dan berlaba, memperoleh 2 talenta. Anda bisa lihat ya. Jadi bukannya berlaba tapi memperoleh karena bahasa aslinya berkata eker desen ya. Dia memperoleh, dia menerima gitu, mendapatkan. Oke. Anda lihat, saya mau ajak Anda untuk melihat kata mengerjakan, menjalankan. Anda bisa lihat ya, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja, ergasete. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun ergazome juga. Aku pun bekerja juga. Nah, tadi kita udah lihat, Yohanes 6 ayat 27 sampai 28, bekerjalah ergaseste. Jalankanlah. Nah, kalau saya mau pakai tadi ya, di Matius 25, jalankanlah. Karena kan di Matius 25 bilangnya dia menjalankan 5 talenta itu. Ya, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ergatoteo. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan Tuhan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan Tuhan, ya. Sorry to say, nggak ada kata ini dalam bahasa asli. Inilah pekerjaan Tuhan, ergontoteo. Inilah pekerjaan Tuhan, yaitu hendaklah kamu pistewente, hendaklah kamu beriman. Pak Bu, tolong perhatikan baik-baik. Kepemilikan Tuhannya iman. Kerjakan. Lalu hamba yang menerima 5 talenta itu mengerjakan 5 talenta yang sudah diterimanya. Mengerjakan 5 talenta, mengerjakan apa? Mengerjakan kepemilikan tuannya. Itu yang dikerjakan. Dia mengerjakan iman supaya banyak orang menjadi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan dia hambanya Tuhan. Dia memberitakan Yesus Kristus. Dia tidak memberitakan berita baik yang lain. Enggak. Karena dia tahu kalau dia memberitakan berita baik yang lain, dia terkutuk. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, semua nyambung Bapak Ibu. Firman Tuhan itu semua nyambung, nggak ada yang bertolak belakang begitu, enggak. Ya, saya akan kembali ke sini sebentar. Hendaklah kamu beriman, beriman kepada Dia yang telah diutus Allah. Para hamba yang dipercayakan kepemilikan tuannya, di mana kepemilikan tuannya itu adalah iman dan firman Tuhan, mereka menjalankan kepemilikan tuannya, supaya banyak orang menjadi beriman kepada tuannya. Karena yang diberitakan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hambanya. Tadi kita udah bahas di slide-slide awal, ketika kita mendefinisikan siapa itu hamba-hamba Tuhan. Ya,
Oke, lebih lanjut mari kita lihat sebentar. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ini ketika ada orang buta ya, ketika ada orang buta. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, kita harus perhatikan baik-baik, kita harus mengerjakan erga seste, pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, akan datang malam, perhatikan baik-baik, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Anda ingat pencuri datang pada waktu malam. Mempelai laki-laki datang waktu malam. Ya, dan kedatangan anak manusia itu seperti diumpamakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Dan Tuhan sudah mengatakan, Yesus Kristus sudah mengatakan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Ketika aku datang kembali, nggak akan ada lagi orang yang bisa bekerja. Jadi jangan ketika aku datang kembali baru Anda mau bekerja, baru Anda mau memperkatakan firman Tuhan, baru Anda mau beriman, nggak bisa bekerja lagi. Saat itu udah nggak bisa bekerja lagi. Ya, so mari kita lihat lebih lanjut. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, saya mau masuk kata memperoleh laba, ya. Tadi ekerdesen, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan kerde bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya harap Anda mendapatkan ini Bapak Ibu ya. Dia hamba yang menerima 5 talenta kepemilikan tuannya dan hamba yang menerima 2 talenta kepemilikan tuannya, dia menjalankan, dia mengerjakan kepemilikan tuannya, dia mengerjakan pekerjaan Tuhannya, ya, dan dia memperoleh Kristus, dia memperoleh pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Anda bisa lihat, ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Oke? Muter-muter di sana-sana Bapak Ibu. Kepemilikan Tuhannya apa? Ya iman. Tadi kalau kita bicara tentang pengenalan, tadi kalau Anda lihat di yang ayat sebelum, di slide sebelumnya nih ya, kalau saya kasih lihat Anda di slide sebelumnya, di sini. Harta Tuhannya pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang ngomong Petrus. Kalau yang ini tadi barusan yang ngomong Paulus. Mana tuh? Oh. Paulus pengenalan nih Filipi. Ya. Kerjakan, jalankan kepemilikan Tuhan Anda. Berapa banyak pun Anda terima itu, ya. Kerjakan, jalankan kepemilikan Tuhan Anda, iman dan firman, ya, dan memperoleh Kristus. Oke? Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Tadi kan saya udah bilang kita masih ada utang satu, apa itu kepemilikan Tuhan kita, ya, ada satu lagi. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan argurion tuannya. Baru di ayat yang ke-18, baru diumpamakan. Perhatikan baik-baik ya, ini perumpamaan. Harta tuannya itu dikatakan argurion. Argurion itu lebih tepatnya adalah perak sebenarnya. Perak tuannya. Itu yang disembunyikan ya, tapi LAI menerjemahkannya sebagai uang ya, it's okay karena memang perak saat itu digunakan sebagai alat tukar, it's okay, nggak ada masalah. Tapi lebih tepatnya ya, kalau kita mau secara literalnya, argurion itu adalah perak. Oke, jadi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan perak tuannya.
Karena perak itu adalah perumpamaan, mari kita artikan apa itu perak. Mari kita lihat Bapak Ibu, Anda bisa lihat di Mazmur 12 ayat yang ke-6, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak, argurion yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi simple, ya ingat ya, kita pakai metode firman mengartikan firman. Janji perak adalah janji Tuhan yang disembunyikan oleh si hamba yang menerima kepemilikan tuannya sebanyak 1 talenta. Dia menyembunyikan kepemilikan tuannya, yang dimana dikatakan itu adalah perak, berarti dia menyembunyikan iman. Dia menyembunyikan firman Tuhan, dia menyembunyikan perkataan tuannya, yang kedua, dan yang ketiga, dia menyembunyikan janji tuannya. Itu yang disembunyikan. Jadi jangan kalau ada jemaat baru gitu ya. Enggak, ini saya bukan ngomongin Pedesion ya. Saya ngomongin gunung, ini PD Gerizim ya, bukan Pedesion, bukan PD Gerizim yang saya ngomongin. Nah, di PD Gerizim ini ada orang gitu ya, baru bertobat, terus dia dulunya pemusik di kafe gitu ya, pemusik di kafe. Pas baru bertobat, langsung disuruh datang, langsung disuruh tuh, kamu dong pelayanan dong, kita butuh nih ladang menguning, pekerja dikit. Kamu kayak lu lah, suka-suka gitu kan. Iya kan, ini PD Gerizim, bukan Pedesion, bukan. Ya, tenang aja. Ya. Lalu orang itu karena dia baru bertobat, dia dulu main di kafe begitu ya, dia main di kafe lah, mainnya saya nggak tahu lah, misalnya main di kafe-kafe, mungkin di live music segala macem gitu ya. Dan dia belum mau. Berkali-kali diajakin sama ketua PD Gerizim gitu. Ini ayo dong, pelayanan dong. Nggak mau gitu. Lalu akhirnya semua orang dari yang pertamanya persuasif lama-lama jadi lalu jadi mengutuki begitu ya. Kamu ini kayak hamba yang terima 1 talenta. Punya talenta main musik tapi dikubur gitu. Enggak begitu, Om, Tante ya. Saya harus sampaikan benar nih, serius benar. Ini saya nggak ngeledek, tapi saya sampaikan dari hati saya gitu ya, yang terdalam. Ya, firman Tuhan nggak mengartikan seperti itu. Justru perhatikan baik-baik ya, justru bukan jus jambu nih. Kok jadi jayus ya? Bawa ini kenapa ya? Justru kalau Anda ngerti firman yang benar seperti apa, lalu Anda tidak berani menyampaikan firman yang benar seperti apa, nah itu Anda lagi kubur. Anda lagi kubur firman Tuhan, Anda lagi kubur perkataan Tuhan Anda lagi sembunyikan perkataan Tuhan Anda. Yang sebenarnya ketika kalau Anda beritakan akan timbul iman, akan timbul kepercayaan yang makin kuat di antara jemaat-jemaat begitu ya. Tapi Anda memilih untuk tidak mau menyampaikan itu, Anda memilih untuk menyampaikan perkataan manusia karena mungkin Anda adalah hamba manusia, sehingga Anda lebih memilih Anda lebih takut kepada manusia, dan Anda memilih untuk menyampaikan berita baik yang berbeda dari berita baik Kristus. Itulah Anda sedang menyembunyikan, mengubur kepemilikan Tuhan Anda yang dipercayakan kepada Anda. Ya, saya nggak lagi marahin Pedesion, nggak, lagi marahin PD Gerizim. Adapun Allah, Anda bisa lihat, kita lanjut ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Lihat lagi, Bapak Ibu ya, Mazmur lagi, masih Mazmur 119, ayat yang 140. Janjimu sangat teruji, perhatikan baik-baik, dan hambamu mencintainya. Yang diberikan harta kepemilikan tuannya, yang dipanggil oleh tuannya adalah hamba-hamba tuannya. Yang diberikan perak oleh tuannya adalah hamba-hamba tuannya. Janjimu seperti perak
yang dimurnikan 7 kali, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Kalau anda misalnya bingung gitu, apa sih janji Tuhan apa gitu ya kan? Ya kan saya tahu ada fenomena mengklaim janji Tuhan begitu ya. Mari kita klaim janji Tuhan. Cila. Mari kita Mari kita lihat Bapak Ibu, janji Tuhan versi Bible, bukan versi manusia, ya, bukan versi karangan manusia, bukan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Simple. Ini janjinya Tuhan, hidup yang kekal. Kalau anda bingung gitu ya, hidup yang kekal apa Pak definisinya? Ini tuh lihat di kanan ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka kembali, ada kata mengenal. Dari tadi ada pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita, sekarang ada lagi, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pak, Bu, Om, Tante, Cici, Koko, Abang, None. Ya mungkin kalau di Bali saya kurang tahu ya panggilannya apa ya. Mohon maaf lah. Kurang fasih. Kepemilikan tuannya itu berarti ada 3. Harta tuannya itu berarti ada 3. Yang pertama Anda bisa lihat iman. Yang kedua adalah firman Tuhan. Firman tuannya, perkataan tuannya. Dan yang ketiga adalah janji tuannya, janji Tuhan. Ini adalah kepemilikan tuannya yang dipercayakan kepada hamba kebenaran, yang dipercayakan kepada hamba Kristus, yang bukan takut kepada manusia, yang bukan memberitakan berita baik yang berbeda. Bukan, ini yang dipercayakan kepada hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ini yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Iman, perkataan tuannya, dan janji tuannya. Ini adalah kepemilikan tuannya. Anda mau terima sebanyak 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta, terserah. Sorry, biar agak beda. Anda mau terima 171 kg, Anda mau terima 68 kg, Anda mau terima 34 kg, yang Anda terima itu adalah iman, firman Tuhan, janji Tuhan. Jadi bukan skill individu Anda. Agak sedih ya Bapak Ibu ya. Ini sedikit intermezzo dikit ya. Saya mesti ngomong begini. Agak menyedihkan ketika kalau kita menganggap bahwa talenta itu adalah, lalu kita fokus di talenta, lalu talenta itu adalah skill individu. Karena saya jadi gini Bapak Ibu, saya jadi ingat teman-teman sekolah saya dulu begitu ya, itu pada jago-jago main bola sama main basket, main sepak bola sama main basket begitu. Ada yang jago main basket ya sampai ikut kejuaraan antar sekolah, bahkan sampai berusaha masuk apa sih Liga Basket Indonesia apa ya? Saya lupa sih. Apa Kobatama gitu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf lah. Saya kurang tahu kalau basket begitu ya. Ada juga yang sampai ada juga yang suka main sepak bola begitu ya. Bahkan dulu kalau isi biodata gitu ya kan, dulu kita ada buku biodata. Jadi saya kasih ke teman saya, ke si A isi gitu ya, nama dia apa, terus cita-cita dia apa. Itu cita-citanya semua mau jadi pemain bola Bapak Ibu. Yang teman-teman laki ya. Hampir semua, lebih tepatnya lah, hampir semua teman-teman lelaki saya cita-citanya mau main sepak bola di Liga Italia. Karena zaman saya yang lagi happening, pokoknya yang lagi terkenal itu Liga Italia gitu ya. Zamannya ya pokoknya zaman Liga Italia tuh semua klub Italia tuh ada jagoannya gitu, ada pemain yang hebat gitu. Jadi itu cita-citanya tuh ya ingin ditransfer dengan nilai transfer paling tinggi di dunia. Gila. Begitu ceritanya mau jadi pemain bola. Jago-jago loh teman saya main bolanya. Sekarang pada ngapain? Enggak, kerja di bank. Jadi ada yang jadi dosen, ada yang kerja di bank,
Ya, ada yang dia jadi analisis kredit, ya, ada yang jadi kacap. Nggak ada yang jadi pemain bola di Liga Italia, nggak ada. Kalau sekarang mungkin di Liga Spanyol yang terkenal atau Liga Inggris, nggak ada. Berarti kalau kita mau ngomong apa? Berarti mereka orang-orang yang mengubur talenta dong. Padahal jago lo main bola lo. Ada yang julukannya Racek, bayangin. Racek julukannya, Raja Gocek. Gokil nggak? Jadi apa dia sekarang? Saya bukan bilang dia jadi sampah masyarakat, enggak. Apakah dia jadi pemain bola? Maksud saya itu. Enggak. Jadi pebisnis sekarang. Nggak jadi pemain sepak bola. Kita jadi gini Bapak Ibu, atau mungkin gini ya, ini studi kasus saja ya, apa kita mau menyalahkan organisasi gereja yang tidak menyediakan lapangan bola untuk teman-teman saya melayani Tuhan, mengembangkan talenta mereka. Kita mau ngomong begitu. Habis organisasi gereja A nggak menyediakan lapangan bola sih, nggak punya lapangan basket sih. Boro-boro lapangan bola, lapangan basket, izin gereja aja kadang susah kan begitu. Karena yang jadi uniknya gitu ya, karena organisasi gereja hanya menyediakan panggung untuk atau mimbar ya, kita pakai bahasa yang lebih rohani dikit lah ya, menyediakan mimbar untuk pemusik dan penyanyi. Pemain bola, pemain basket nggak ada, nggak dikasih mimbar. Setahu saya Messi sama Ronaldo itu dua-duanya orang Kristen, ya Kristen Katolik. Dan mereka dua-duanya tidak main bola di gereja. Enggak. Serius, enggak. Ya, mereka main bola di klub sepak bola. Mereka mengembangkan talenta mereka, pengertian talenta duniawi ya. Mereka mengembangkan skill individu yang mereka punya itu di klub sepak bola, bukan di ibadah raya. Bukan. Serius, ini nggak marah. Lagi buka akal pikiran aja, biar lebih berlogika gitu. Karena Messi dan Ronaldo tidak mengembangkan talenta atau skill individu mereka bermain bola di organisasi gereja, otomatis mereka akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Karena organisasi gereja hanya menyediakan platform, panggung, mimbar untuk pemusik dan penyanyi. Mungkin Marilyn Manson kalau dia orang Kristen gitu ya, terus dia percaya Tuhan Yesus Kristus, mungkin Marilyn Manson possibility masuk surganya lebih gede daripada Messi dan Ronaldo. Udah kita lanjut panjangan. Anda lihat lagi ya. Ayat 19, kita udah mau selesai kok. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan. Sunairei Lokhon, mengadakan pertanggungjawaban. Lebih tepatnya sih gitu ya, mengadakan pertanggungjawaban dengan mereka. Anda bisa lihat, ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, firmanku, aku akan mengadakan pertanggungjawaban. Ya, ini yang dicari. Dia akan cari hartanya, kepemilikannya mana yang aku percayakan kepada Anda. Iman, firman Tuhan, janji Tuhan. Itu yang akan dicari oleh Tuhan. Itu yang akan dituntut, hujan gede banget, sorry. Itu yang dituntut pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Mana, kata Tuhan. Ya, kepada 3 hamba-hambanya Anda bisa lihat. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh. Ingat ya tadi apa yang beroleh ya? Laba 5 talenta. Oke? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ayat ini juga seringkali disalahartikan, ya, suka digunakan untuk memotivasi orang supaya naik level dalam pelayanan, begitu ya. Jadi suka dibilang gini, ini contoh lagi ya, ini di PD @baal ya, bukan PD Gerizim, beda lagi, ini PD @baal. Di PD @baal ini suka begini nih ngajarinnya. Kalau kamu main musik itu di PD dulu. Nanti kalau kamu setia, kamu tekun ya, kamu setia di dalam perkara kecil, kamu nanti bisa jadi main musiknya uh, di ibadah sekolah minggu. Ya, kalau kamu nanti setia juga ya main musik di ibadah sekolah minggu, nanti kamu main di ibadah youth. Kalau kamu setia main musik di ibadah youth, nanti kamu main di ibadah raya. Kalau kamu udah kamu setia dalam perkara kecil, main musik di ibadah raya, nanti kamu bakal dipanggil sama gereja pusat, kamu bisa main di sana. Jadi memang meniti dari bawah, Tuhan mau lihat kamu setia apa enggak. Seperti itu yang sering kali diartikan ya. Kalau ada yang lain juga, kalau kamu nggak bisa apa-apa, nggak bisa main musik nggak bisa, nyanyi suaranya nada di mana, kamu nyanyinya di mana, ya, kamu ini aja deh, beres-beresin bangku aja, ya, bantu beres-beresin bangku, gitu. Kalau kamu setia, nanti kamu jadi asher, kalau kamu setia lagi jadi asher, kamu bakal jadi uh, apa yang ngedarin kolektor, nanti kamu naik lagi jadi bendahara, nanti kamu pokoknya istilahnya kayak jenjang karir gitu. Iya, capek ngasih contohnya ya. Ya sering kali diartikannya begitu Bapak Ibu. Ya cuman ya yang harus Anda ketahui, Anda akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar itu ketika anak manusia datang kembali. Kita kembali kepada perumpamaan ini dong. Kita kembali kepada timeline-nya dari perumpamaan ini ya. Seperti apa nanti tanggung jawab yang akan dipercayakan saat anak manusia datang kedua kali? Ya nggak tahu, belum tahu dan nggak perlu dicari tahu dulu. Yang penting sekarang adalah mengerjakan kepemilikan Tuhan kita terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Ya. Lihat lagi, kalau datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Anda bisa, kalau dilihat dari bahasa asli, pujiannya semua sama. Nggak ada perbedaan sama sekali. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita lihat, saya harus ulang ya, kalau kita lihat dari bahasa asli, tidak ada perbedaan pujian, sama sekali pada mereka yang mengerjakan 5 talenta kepemilikan tuannya dan juga yang mengerjakan 2 talenta kepemilikan tuannya. Nggak ada perbedaan pujian sama sekali. Bahasa Indonesia ada perbedaan, ya. Saya nggak mau terlalu bahas itu. Tapi supaya Anda bisa mengetahui aja, ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu. Anda bisa lihat ya, ini orang sotoy banget, so tahu banget. Aku tahu, eknon, bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Anda bisa lihat, Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu, kata kejam di sini menggunakan bahasa asli adalah skleros. Skleros. Saya mau ajak Anda untuk melihat dari Yohanes pasal yang ke-6, tadi ketika masih bicara tentang roti hidup, firman yang menjadi daging, mengerjakan pekerjaan yang tidak binasa, begitu ya. Anda bisa lihat, sesudah mendengar semuanya itu, karena Yesus berkata dengan keras, makan dagingku, minum darahku. Makan dagingku, minum darahku. Begitu ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Skleros estin hologos. Perkataan ini keras.
Sedangkan dia berkata apa? Tuhan, Tuhan adalah manusia yang keras. Anda bisa lihat lebih lanjut di sini, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Logos ini keras, firman ini keras, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sejak dari saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ya, Bapak Ibu, saya harus sampaikan seperti ini ya, kasih saya kekuatan sedikit lagi ya supaya Anda bisa konsen di akhir-akhir. Saya nggak mau Anda justru malah miss yang di belakang. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Banyak orang mengartikan firman itu tidak dengan firman Tuhan itu sendiri. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Mereka mengartikan perkataan Tuhan berdasarkan asumsi manusia mereka. Berdasarkan hikmat manusia mereka. Mereka tidak mau mengartikan perkataan Tuhan dengan perkataan Tuhan yang equal, yang sama. Enggak mau. Mereka maunya mengartikan perkataan Tuhan dengan pengertian mereka. Ini ya, pengertian mereka. Sorry. Pengertian mereka. Di bawah, rendah, murahan. Dan mereka merasa bangga kalau bisa ngartiin perkataan Tuhan dengan hikmat mereka. Mereka merasa mereka keren, cool, keren. Ngomongnya kemana-mana pewahyuan. Kagak. Itu Anda sedang menarik turun perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bicara di levelnya pada standar yang sejati, tapi Anda tarik turun. Supaya lebih enak di telinga. Supaya lebih nyaman di telinga. Supaya nggak ada orang yang bilang, perkataan ini keras. Anda ngomongnya di level bawah. Itu sebabnya kalau ada pembicara yang menyampaikan firman Tuhan dari standar kebenaran firman Tuhan yang sejati, banyak orang bilang tinggi amat. Enggak, bukan tinggi, enggak. Anda yang terlalu rendah. Firman Tuhan pada standarnya. Diartikan dengan perkataan Tuhan ya pada perkataan Tuhan. Levelnya di sini ya di sini. Cuman karena orang seringkali udah melatih telinganya untuk mendengar hikmat manusia, standarnya di bawah, ketika firman Tuhan disampaikan dari standar yang sejati, orang bilang, aduh keras amat, tinggi amat. Enggak. Seringkali manusia yang sudah terlalu rendah. Anda bisa lihat di hamba yang ketiga ini. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang keras, manusia yang kejam. Ya, dia punya asumsi sendiri tentang tuannya. Menilai tuannya berdasarkan pengertian dirinya sendiri. Makanya saya bingung kalau ada ini firman Tuhan firman Tuhan yang sama diartiinnya beda-beda. Diartiinnya tafsiran melayang begitu kayak jurus silat kayak gimana pokoknya diartiin aja. Semau-mau orang yang khotbah aja. Hati-hati Bapak Ibu ketika Anda mengartikan firman Tuhan karena Anda sedang menyampaikan perkataan Tuhan segala Tuhan, Anda sedang menyampaikan perkataan raja segala raja. Jangan berani-berani Anda tarik turun, jangan berani-berani Anda artikan lain. Yang berbeda dengan yang raja segala raja hendak sampaikan. Hati-hati. Ya. Perhatikan baik-baik, lebih lanjut ya. Karena itu, aku hamba yang ketiga yang cuma terima kepemilikan Anda 1 talenta itu, karena itu aku takut. Aku takut karena aku punya asumsi kamu itu manusia yang kejam. Firman Tuhan nggak sekeras itu deh. Ini si Jeremia lebay. Firman Tuhan mah nggak begitu-begitu amat. Tapi kalau dia yang sampein, gue sebel dengernya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Aku pergi menyembunyikan 1 talenta kepemilikan Tuhan, harta Tuhan. Itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan iman, menyembunyikan perkataan Tuhan, menyembunyikan janji Tuhan di dalam tanah. Ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Karena buat saya ya, hamba yang terima satu talenta ini, iman itu bukan kemenangan yang mengalahkan dunia, bukan iman itu bukan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Bukan, iman itu adalah kalau saya mau beli mobil, saya beriman, saya akan beli mobil. Kalau saya mau beli rumah, saya beriman, saya akan beli rumah. Itu iman yang saya tahu. Kenapa iman itu jadi percaya Yesus Kristus adalah anak Allah? Sampai ada orang di belahan dunia mana gitu ya. Memang sih di Indonesia belum, apalagi di Bali begitu ya. Memang belum mengalami, tapi ada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, mengalami penganiayaan fisik yang keras. Bahkan sampai mati dibunuh, mati dianiaya. Karena itu aku takut dan pergi. Sekali lagi saya ulang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan iman. Pergi menyembunyikan firman Tuhan. Pergi menyembunyikan janji Tuhan. Pergi menyembunyikan kepemilikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya sebanyak 1 talenta itu. Saya pergi dan sembunyikan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya menggali kata takut, ya saya mendapati ada pertama kali kata takut muncul dalam firman Tuhan itu di Kejadian 3. Ya, pertama kali kata takut itu muncul. Anda bisa lihat, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Ya, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, gimana ya? Gini. Kenapa manusia ini takut? Kenapa Adam takut dalam Kejadian 3 ini? Karena dia memilih mendengarkan suara ular. Dia memilih mendengarkan perintah ular. Ketika Tuhan datang, dia takut. Dia telanjang. Karena dia telanjang. Dia takut karena dia telanjang. Kenapa? Karena dia lebih memilih mendengarkan suara ular. Sama seperti hamba yang terima 1 talenta kepemilikan tuannya ini. Dia lebih memilih mendengarkan suara ular yang menyampaikan berita baik yang lain. Iman mah nggak begitu. Iman percaya Yesus adalah anak Allah. Enggak. Lu mau beli rumah, lu beriman. Lu mau beli mobil, beriman. Mau sekolahin anak di luar negeri, beriman. Punya iman nggak? Itu iman. Dia lebih memilih mendengarkan suara ular. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan dari standar yang sejati, dia takut. Bapak Ibu, ini simpel aja. Kalau Anda seorang utusan raja, lalu Anda diminta untuk menyampaikan perkataan raja. Saya bicara ini sistem kerajaan ya, karena ya kita juga kerajaan Allah ya sistemnya kerajaan. Teokrasi kan. Bapak Ibu, kalau Anda utusan raja dan Anda berani mengubah titah raja, Anda utusan raja, Anda disuruh menyampaikan perkataan raja di suatu wilayah, lalu Anda mengubah perkataan raja, sorry to say, Anda akan langsung dicap sebagai pemberontak. Dan kalau pemberontak itu ya buronan itu mati hukumannya. Karena Anda berani melawan raja, karena Anda berani menyampaikan yang bukan perkataan raja, atau Anda menyampaikan, Anda merubah perkataan raja. Wah, itu Anda buronan, Anda dicap pemberontak. Hati-hati Bapak Ibu dalam mengartikan firman, karena sangat berbahaya kalau Anda mengartikan firman yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya bukan Tuhan yang ngomong begitu ya. Ya. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, Anda bisa lihat, oh ini di Lukas 19 ya, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau, perhatikan baik-baik. Kalau ini di Lukas 19 ya, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Ya, engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ini di Lukas 19 ayat 22. Ya, mari kita lihat sekarang di Matius 25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Memang sih di Matius 25 nggak ada bilang aku akan menghakimi kamu berdasarkan perkataanmu sendiri, nggak ada. Tapi Anda bisa lihat. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Perhatikan baik-baik ya. Di sini tuannya menghakimi dia sesuai dengan perkataan dia sendiri, sesuai dengan asumsi dia sendiri. Hamba yang menerima 5 talenta kepemilikan tuannya dan yang menerima 2 talenta kepemilikan tuannya tidak punya asumsi bahwa tuannya itu keras. Enggak. Ini adalah asumsi dari hamba yang ketiga. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang keras, yang menabur, yang menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di tempat di mana tidak menanam. Maka itu dia menghakiminya sesuai dengan perkataannya hamba yang jahat itu, sesuai dengan asumsi dia. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan, ya perakku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu. Tolong ingat baik-baik ya. Messi dan Ronaldo dan Cristiano Ronaldo tidak bermain bola di organisasi gereja. Ya, terserah mau di organisasi gereja di Barcelona, organisasi gereja di Real Madrid, enggak, mereka enggak main bola di organisasi gereja, enggak. Kalau pengertian Anda selama ini bahwa kalau orang tidak mau main musik di organisasi gereja, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengerjakan talenta, berarti Messi dan Ronaldo harus masuk tempat ratap dan kertak gigi. Anda bisa lihat tempat ratap dan kertak gigi, anak-anak kerajaan yang tidak beriman kepada Yesus akan masuk sana, ya. Lalang anak-anak si jahat juga akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Orang jahat, ya, akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Orang yang tidak berpakaian pesta, hamba yang jahat senasib dengan orang munafik. Anda bisa lihat di Matius 24, ini satu pasal sebelumnya. Hamba yang mendapat 1 talenta harta tuannya, ya, yang tidak mau mengerjakannya. Ya, itulah 6 kategori orang-orang yang akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Ya, Anda bisa lihat dan akan membunuh dia di Matius 24 ayat 51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kita udah mau selesai. Hamba yang tidak mengerjakan kepemilikan tuannya ini satu tempat dengan orang-orang munafik. Ya. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia nggak mau sampaikan. Dia kubur. Ya, udah. Kita udah mau selesai. Saya nggak mau terlalu ngegas lagi ya. Anda bisa lihat kesimpulan, Bapak Ibu, kita sampai di kesimpulan ya. Tuhan kita adalah Sang Firman. Ya, karena ini adalah sebuah perumpamaan tentang kedatangan anak manusia ya di Matius 24 ayat 30 sampai 31, lalu ada 7 perumpamaan di sana, dan Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini adalah perumpamaan yang ke-6.
Tuhan kita adalah Sang Firman, perumpamaan tentang harta Tuhan adalah untuk mengumpamakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba-hamba Tuhan Anda bisa lihat ya, nggak ini buat kesimpulan aja, hamba kebenaran, bukan hamba dosa, bukan hamba manusia, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak memberitakan kabar baik yang berbeda ya, tidak memberitakan kabar baik manusia, tidak berusaha berkenan kepada manusia. Hamba-hamba Tuhan itu adalah nabi-nabi Tuhan dan mereka yang aku dan sisi rumahku, kami akan abodah kepada Tuhan. Kami akan memperhamba diri kepada Tuhan. Gitu ya. Kepemilikan Tuhannya itu adalah iman, firman Tuhan, dan janji Tuhan. Ya, sekali lagi. So, kalau ada orang yang menguburkan, perumpamaan di sini menguburkan kepemilikan Tuhannya, satu talenta kepemilikan Tuhannya, berarti dia menguburkan iman. Dia tidak menyampaikan iman yang benar, iman yang biblical seperti apa, tidak. Firman Tuhan, dia mengartikan perkataan Tuhan semau-mau dia, dan dia juga tidak menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal, supaya orang-orang bisa mengenal dia sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan. Ya, kuasa hamba-hamba Tuhan berasal dari Tuhan dan Roh Kudus. Ya, Anda bisa ingat karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Jadi kuasanya, kesanggupan, kekuatannya hamba-hamba Tuhan itu berasal dari Tuhan dan Roh Kudus, ya. Banyak diberi, banyak dituntut, Bapak Ibu, ya. Gak usah takut. Udah firman Tuhan berkata seperti itu, banyak diberi ya pasti banyak dituntut. Mengerjakan kepemilikan Tuhannya dan mendapatkan hasil pengenalan akan Tuhan yang akurat. So, kerjakan apa yang menjadi kepemilikan Tuhan Anda, ini kepemilikan Tuhan Anda, kerjakan ini, dan Anda akan mendapatkan hasil, laba, gitu ya, mendapatkan hasil pengenalan akan Tuhan yang pada standar yang sejati. Jadi Anda nggak kenal Tuhan tuh kayak Tuhan Gunung Kawi gitu. Saya lagi mau menang project, ya saya doa dan saya menang. Yeay. Wow. Iya, kalau Anda baru lahir baru mungkin itu kayak asik gitu ya. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan Yesus Kristus, lalu pemahaman Anda masih yang model begitu, aduh. Anda mengerjakan kepemilikan Tuhan Anda atau Anda sedang mengubur kepemilikan Tuhan Anda, menyembunyikan kepemilikan Tuhan Anda. Hamba yang punya interpretasi atau asumsi sendiri terhadap tuannya tidak mengerjakan kepemilikan tuannya. So hati-hati kalau Anda ngertiin firman Tuhan semaunya Anda, lalu Anda dengan bangga berkata, oh itu pengertian saya. Apa pengertian Anda? Kayak iklan Indomie. Itu pengertian saya. Apa pengertian Anda? Enggak begitu. Firman Tuhan bukan berdasarkan pengertian Anda. Firman Tuhan berdasarkan ya maunya Tuhan loh. Pengertian Tuhan dong. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Ya. Hamba yang tidak mengerjakan kepemilikan tuannya akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Hamba yang tidak mengerjakan kepemilikan tuannya, 1, 2, 3, akan masuk tempat ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi bukannya kalau dia nggak mau main musik di organisasi gereja, gitu ya, bukan ya, jangan salahkan saya nanti kalau misalnya ada orang jago main basket terus dia datang ke Pak Gembala sambil dribble bola, saya mau menyalurkan talenta yang Tuhan percayakan kepada saya, tolong bikinin saya lapangan basket, gitu kan, jadi bingung kan nanti ya. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua.